Tahun selama itu, Ania duduk di pojok kanan kafe kampus, meja kecil dekat jendela yang menghadap ke taman. Tempat di mana matahari maksud dengan tenang setiap sore, dan tempat di mana Ian bisa melihat wajah pemuda itu dengan bebas, tanpa harus memberi alasan. Kim Tae-hyung, nama itu begitu sederhana, tapi di dalamnya ada seluruh dunia yang Ian simpan diam-diam. Mereka bertemu saat masa orientasi. Ia duduk di sebelah Ian di ruang auditorium yang pengap. Saat itu mereka masih sama-sama canggung, sama-sama bingung dan sama-sama tidak tahu siapa yang harus diajak bicara. Tapi sejak ia tersenyum dan bertanya, "Siapa namamu?" segalanya berubah. Dengan satu kalimat itu, semesta kecil dalam hati Ian mulai terbentuk. Sejak hari itu, mereka tak terpisahkan, belajar bersama, bolos kuliah bersama, dan bahkan menangis bersama saat nilai akhir semester keluar berantakan. Tae-hyung adalah tipe pemuda yang semua orang suka, ramah, tulus, dan selalu peduli. Tapi bukan karena itu Ian jatuh cinta padanya. Ian jatuh cinta karena dia membuatnya merasa terlihat. Ironisnya, mungkin hanya Ian yang merasa begitu. Karena setiap kali Ian mulai berpikir, mungkin dia juga punya rasa yang sama, Tae-hyung akan mulai bercerita tentang Yeora. Jung Yeora, gadis berambut lurus bahu, dengan mata teduh dan suara lembut, seperti alunan biola. Dia bukan tipe gadis yang suka tampil mencolok, tapi entah kenapa dia selalu berhasil mencuri perhatian siapapun yang ada di dekatnya, termasuk Tae-hyung. Dan tahu Tae-hyung menyukai Yeora sejak tahun kedua. Dia memang tak pernah bilang secara langsung, tapi dari caranya menyebut nama Yeora dengan penuh hati-hati, dari caranya menanyakan hal-hal kecil tentangnya, Ian tahu, dan Ian benci karena ia mengerti. Suatu sore saat kampus mulai sepi menjelang akhir semester terakhir, Tae-hyung mengajak Ian pergi ke toko bunga. Katanya ia sedang butuh bantuan. "Yana, teman aku membeli bunga. Aku ingin memberi kejutan untuk Yeora." Ian tersenyum. Sudah sangat terhati. Padahal hatinya Ian berteriak keras. "Kau yakin dia suka bunga?" tanya Ian sambil menahan detak jantung. Tae-hyung tertawa kecil. "Iya, kau pernah bilang dia suka sunflower kan?" Ian mengangguk. Bunga matahari itu ceria, mirip seperti dia. Ian memilih bunga matahari paling segar dan menyerahkannya pada Tae-hyung. Tangan mereka tak sengaja bersentuhan singkat, dan Ian berharap waktu bisa berhenti. Tapi dunia terus berjalan, dan kita tak selalu memberi pilihan. Sore itu Ian duduk sendiri di taman kampus, tempat favorit mereka berdua saat ingin menghindar dari dunia. Tae-hyung tak mengabari apapun, tapi Ian tahu hari ini ia akan menyatakan cinta. Benar saja sekitar pukul 5 ponsel Ian bergetar. Dia bilang, "Ya, aku bersedia." Ian menatap layar ponsel cukup lama, lalu mengetik perlahan, "Selamat ya, aku tahu kau pasti bisa membuat dia bahagia." Air matanya jatuh tanpa permisi, tapi Ian tak menghapusnya. Ian ingin mengingat rasanya, rasa yang mencintai seseorang sepenuh hati dan merelakannya sepenuh hati pula. Ian menerima undangan pernikahan Tae-hyung dan Yeora. Ian datang, tentu saja. Ian bahkan memakai gaun terbaiknya, warna pastel lembut yang Tae-hyung pernah bilang warna itu paling cocok untuk ia kenakan. Tapi Ian tak datang ke sana untuk dilihat. Ia datang untuk melepaskan. Dari barisan belakang, Ian melihat Tae-hyung berdiri gugup di depan altar. Dia masih laki-laki yang sama, dengan senyum hangat dan mata yang selalu jujur.
Saat Yora datang dengan gaun putih dan langkah pelan, ia merasa waktu berhenti, bukan karena cemburu, tapi karena sebuah bab dalam hidup Yen akhirnya ditutup secara resmi. Saat pesta usai dan tamu mulai berkerumun, mata mereka bertemu, hanya sebentar tapi cukup. Taehyung tersenyum kecil, senyum masih sama, senyum yang dulu membuat Yen jatuh cinta. Yen balas tersenyum, tapi kali ini dengan hati yang tak lagi menggenggam. Di luar gedung pernikahan, angin sore mengusap pipi Yen dengan lembut. Ia mengambil ponselnya dan menulis satu catatan terakhir tentang sosok Taehyung. Cinta bukan selalu memiliki, kadang cinta adalah tentang membiarkan orang yang kita sayangi bahagia, bahkan ketika itu bukan denganmu. Ia menatap langit senja yang pucat, lalu berjalan pergi dalam belahan, dan untuk pertama kalinya langkah Yen terasa ringan. 8 tahun telah berlalu, Yen pikir ia sudah melupakan semuanya. Yen pikir luka lama akan sembuh sepenuhnya jika dibiarkan cukup lama, bahkan waktu benar-benar tahu cara menyembuhkan. Ternyata tidak, karena waktu hanya membuat luka itu diam, sampai pada akhirnya bertemu lagi dengan orang yang menciptakannya. Hari ini selalu dilanda hujan sejak tadi pagi. Gerimis rapat dengan udara dingin yang menusuk, membuat jaket yang kenakan terasa tidak cukup. Yen baru keluar dari gedung seminar sastra ketika seseorang memanggil namanya dari belakang. Suaranya membuat nafas Yen tercekat. Pelan-pelan ia berbalik, dan di sana sosok itu berdiri, Kim Taehyung, dengan jas yang tambah rapi, rambut yang sedikit lebih pendek, dan mata yang masih sama jujurnya seperti dulu. Bedanya kali ini ada kerutan halus di ujung senyumnya, tanda bahwa waktu juga singgah padanya. Aku tidak salah orang kan, ucapnya bertanya. Ia bersenyum kaku. Kau cepat sekali berubah, hampir saja aku tidak mengenalimu. Ia tertawa pelan dan tak kenapa ia justru ingin menangis. Mereka duduk di kedai kopi dekat stasiun, tempat yang sama sekali asing bagi keduanya, namun tak kenapa terasa hangat sejak jeda dalam perjalanan panjang. Aku ikut seminar untuk mencari inspirasi, ucap Taehyung sambil meniup kopi panas. Masih suka menulis, tanya Yen. Taehyung mengangguk kadang-kadang, tapi sekarang sibuk kerja, jadi lebih sering menulis laporan keuangan daripada puisi. Yen tertawa kecil. Aku dengar kau menjadi seorang editor, tanya Taehyung kemudian. Ya, di penerbitan kecil, buku-buku cerpen dan puisi-puisi sendu yang laku dibaca oleh anak-anak yang tengah patah hati. Mereka diam sebentar lalu sama-sama tertawa seperti dulu, ringan, canggung, tapi terasa benar. Obrolan mereka mengalir dari pekerjaan, kabar teman lama, sampai hobi baru, tapi tak ada satupun kata menyebut Yora. Tak ada pertanyaan tentang masa lalu. Sampai akhirnya Taehyung bertanya pelan sambil menatap Yen serius. Yana, kenapa dulu kau tidak pernah berkata apa-apa? Yen terdiam sesaat. Apa? Tanyanya pelan. Walau ia tahu apa yang Taehyung maksud. Bahwa kau menyukaiku. Hening, di luar hujan masih turun, tapi di dalam waktu selalu berhenti sejenak. Apapun hanya bilang, pada akhirnya ia menjawab. Kalau pada akhirnya kau tetap bahagia dengan orang lain. Taehyung menunduk, jemarinya memegang cangkir kopi yang sudah setengah dingin. Aku dan Yora sudah bercerai 2 tahun yang lalu. Yen menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Kenapa? Tanya Yen pelan. Taehyung menarik nafas panjang. Kami saling mencintai, tapi bukan dalam cara yang bisa bertahan. Kami berubah, dan aku pikir aku terus mencari sesuatu yang hilang.
Ian, aku tidak tahu, tapi waktu aku melihatmu tadi, aku merasa seperti pulang. Ian tersenyum, pahit dan penuh harap yang takut muncul. Tahyunga, kita bukan anak bola lagi. Kita bukan dua orang yang bisa menulis ulang masa lalu, bisiknya. Taehyung mengangguk, tapi mungkin kita bisa mulai menulis halaman baru. Ian mata-mata Taehyung, mata yang dulu menjadi langit tempat Ian menggantungkan harapan. Dan kali ini, Ian membiarkan harapan itu jatuh perlahan, tanpa luka. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan di bawah payung yang sama, menyusuri trotoar kota yang basah. Ian tak tahu kemana arah langkah ini, tapi untuk pertama kalinya, Ian tidak merasa takut. Karena mungkin cinta sejati bukan tentang memiliki di waktu yang tepat, tapi tentang menemukan ketika sama-sama sudah belajar kehilangan.